Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil la raiba fih, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu haturkan kehadirat Allah Ta'ala atas karunia-Nya yang selalu kita terima. Anugerah-anugerahnya tak pernah putus-putusnya mencukupi kebutuhan kita. Kita masih diberi kesempatan sisa umur yang disisakan bagi kita agar kita bisa mengejar ketertinggalan, agar kita bisa memperluas, memperbanyak amal-amal kebajikan, yang dengan amal kebajikan insya Allah kita bisa menghapus dosa-dosa yang kadung tersimpan di sana, serta dengan kebajikan mudah-mudahan amal kebajikan kita nanti pada saat kita dipertemukan dengan Allah minimal lebih berat dari timbangan dosa kita. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melimpah pula kepada kerabatnya, para sahabatnya, serta umat pengikutnya, termasuk kita yang berusaha maksimal mengikuti jejak langkahnya insya Allah sampai ajal menjemput kita. Hadirin majelis ta'lim Ahad pagi yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kewarisan Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, al ilmu salasatun, bahwa ilmu itu tiga, ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang mengandung hukum, as-sunnatu sunnatun qaimatun, sunnah yang ditegakkan, wa faridatun adilatun, dan hukum waris yang berkeadilan, wa ma siwahuma fadlun, dan yang selain itu hanyalah tambahan. Berkenaan dengan itu, saya merasa berhutang kepada jamaah di mana saya mengampu kajian-kajian, karena baru kali ini saya menyadari bahwa kewarisan Islam adalah ilmu yang amat sangat penting sekali. Waris Islam bukan hanya sekedar membagi bagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, yakni orang yang sudah meninggal dunia, namun di sana ada terselip masalah-masalah terkait haram dan halal, karena pemindahan hak yang salah itu akan menyebabkan satu sama lain memakan barang yang haram kalau itu tidak sesuai dengan aturannya. Kita sering memahami bahwa waris hanyalah terkait masalah keduniaan saja. Kalau itu sudah diwaris bagian A, B, C, itu sudah selesai. Tapi masalahnya adalah hak-hak itu sudah tertera di dalam Al-Quranul Karim yang
manakala tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa jadi itu terjebak di dalam masalah keharaman yang tidak kita sadari bersama. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kewarisan Islam, idealita dan fakta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita untuk belajar waris. Ta'allamul fara'idha wa'allimuha. Belajarlah kalian ilmu waris dan ajarkanlah ia. Fa innahu nisful ilmi. Sesungguhnya hukum-hukum waris itu adalah separuh dari ilmu. Wa innahu yunsa. Dan waris, ilmu waris itu diabaikan atau dilupakan. Wa wa awwalu ma yunza'u min ummati. Ilmu waris ini adalah awal-awalnya ilmu yang dicabut dari umatku. Menyadari ini, maka disinilah pentingnya ilmu waris itu kita sebarkan. Di dalam perkuliahan, kalau ilmu waris itu kadang sampai ada 3 semester. Kalau diajarkan itu 3 semester. Itu kalau di dalam pidana perdata itu sampai 3 semester. Ini mudah-mudahan mencukupi. Kalau tidak cukup ya nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang kalau Allah berkenan mempertemukan kita. Di dalam kewarisan itu timbul penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Ini perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, bagi waris sejak masih hidup. Ada di suatu kampung orang yang dianggap sukses itu ketika anak-anaknya sudah memperoleh jabatan-jabatan tinggi, tapi tidak berada di kampung halamannya. Suatu hari di keluarga itu berkumpul keluarga yang sudah berserakan, ada yang di Surabaya, di Jakarta, di luar Jawa, dengan mobil-mobil mewah yang cukup banyak. Lalu ditanya oleh tetangganya, pembantunya, ditanya, "Nggonmu kok rame, ada apa?" "Bapak sih bagi warisan." Ini persepsi ini di masyarakat sudah hal yang biasa, bagi warisan sejak masih hidup. Padahal yang namanya waris itu muncul kalau pewaris itu meninggal dunia kemudian meninggalkan harta. Maka ketika seseorang membagi warisan, membagi harta masih hidup, namanya bukan bagi warisan. Ini perlu kita luruskan. Yang kedua, bukan ahli waris menuntut warisan. Ada cucu yang sudah meninggal dunia, ayahnya sudah meninggal dunia, sementara paman-pamannya masih, lah cucu ini lebih-lebih cucu dari anak perempuan. Dia menuntut agar warisan simbahnya, kakeknya itu untuk dibagi. Ini padahal bukan ahli waris, tetapi kita tidak mengetahui
menganggap bahwa semua keluarga itu adalah ahli waris. Bagi waris tanpa ilmu, ini yang paling banyak dilakukan, lebih-lebih di kampung-kampung. Bagi waris cuma hanya sekedar disaksikan oleh desa, junjang maupun kami tua ataupun kesra ataupun sekdes itu membagi sekehendak yang bagi, karena anggapannya yang terpenting adalah sah menurut setempat, tapi tidak ada kaitannya, dianggap tidak ada kaitannya dengan Allah dan nanti di alam akhirat. Di tetangga kami itu ada seorang kaya yang punya istri tapi tidak meninggalkan anak, tapi mengampu mengangkat anak itu sampai 6 orang. Istrinya ini yang sah cuma itu, masih hidup. Kemudian pada saat 5-6 tahun kemudian dibagi, si suami ini sepeninggal suami itu ternyata sang istri itu mendapatkan bagian yang paling sedikit di antara anak-anak angkatnya. Padahal hak istri itu kalau tidak punya anak itu mendapatkan 1/4 bagian dari harta. Lah terus anak angkat ini sebagian besarnya ketitipan kemasukan dari hak dari ibu angkatnya, sehingga jelas itu bukan haknya. Sementara ayat Al-Quran menyatakan wala ta'kulu amwalakum bil batil, janganlah kalian memakan di antara harta-hartamu dengan cara yang batal. Seandainya di dalam proses pembagian waris itu ada disampaikan supaya ridho, sing entuk akeh, sing kudune entuk akeh tapi entuk sithik kok ridho, kemudian meridhokan, itu insya Allah secara kehalalannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi permasalahannya adalah membagi waris tidak menggunakan cara Allah, itu adalah bagian dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi bagi waris tanpa ilmu itu bukan hanya sekedar keabsahan dunya, tetapi perlu diperhatikan keabsahan alam akhirat. Nah, ini dudu kok kemudian engko mek dore nggonku nek donge bagi waris, bukan, tapi ini untuk menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian juga di masyarakat muncul kadang minta warisan pada orang tua. Ya, wong tuane si urip tapi njaluk warisan. Ada anak yang merantau puluhan tahun ora mulih, donge pulang jaluk warisan. Nek jaluk bondo itu masih mungkin, tapi nek jaluk warisan itu artinya nyepatani karo orang tuanya sendiri. Nah, yang luar biasa
keharaman itu akan muncul adalah ketika bagi waris sebelum bayar hutang dari almarhum. Boleh harta tirkah peninggalan itu dibagi, syaratnya adalah sesudah mimba diwasiatin yusobiha audain, sesudah dikurangi pelaksanaan wasiat yang dia berwasiat, dan juga sesudah pelaksanaan pembayaran hutang. Umumnya di masyarakat itu ketika diminta seseorang untuk menyampaikan sebagai sahibul musibah, itu biasanya kan menyampaikannya bahwa seandainya almarhum ini ada sangkut paut masalah utang piutang, apabila sedikit dan panjenengan semua bersedia untuk mengikhlaskan, keluarga atas nama keluarga menyampaikan terima kasih. Tapi seandainya belum berkenan untuk mengikhlaskan, saat ini diambil alih tanggung jawab utang piutang itu adalah kepada ahli waris. Ini sudah menjadi retorika umum, tapi pelaksanaannya, prosentasenya adalah kecil. Sebenarnya tanggung jawab pengambil alihan hutang itu ada dua konotasi. Yang pertama, ahli waris adalah memposisikan menjadi almarhum yang menyelesaikan hutang piutangnya menggunakan harta peninggalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menanggung terhadap semua hutang piutang ahli waris, apakah hartanya itu mencukupi atau tidak, itu adalah ditanggung ahli waris. Berkenaan dengan itu, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kematian salah seorang sahabatnya, kemudian Rasulullah menyampaikan, adakah si fulan ini masih ada tanggungan hutang? Ada seorang sahabat yang menyatakan, ada ya Rasulullah, 4 dirham dia berhutang. Kemudian baginda Rasul menyampaikan, sholatkan ini sahabatmu. Ya. Ada orang yang dermawan dan juga cerdas, tanggap terhadap situasi dan kondisi, kemudian dia maju mengangkat tangannya, ana kafiluhu ya Rasulullah, saya yang menanggung 4 dirham ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan, benar kamu akan menanggung ini yang 4 dirham? Benar ya Rasulullah, saya akan menanggung. Maka Rasulullah mensolatkan jenazahnya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu masih memiliki hutang, Rasulullah tidak berkenan untuk mensolatinya. Tapi ketika tanggung jawab itu sudah diambil oper, Rasulullah bersedia mensolatkannya. Yang jadi persoalan adalah ketika retorika tanggung jawab mengenai utang itu hanya sekedar retorika. Karena saya punya pengalaman khusus terhadap orang yang hutang kepada ayah saya almarhum, kemudian
kebetulan saya haji bersama dengan istrinya, saya sampaikan tentang masalah hutang suaminya, padahal hartanya banyak. Sesudah itu saya sampaikan lagi kepada anak-anaknya tentang hutang itu, tapi juga tidak dilaksanakan. Nah itu menjadi rezeki dari almarhum bapak saya. Tidak tahu nanti sana apakah pada saat itu nanti ada muncul peristiwa sewek-sewekan, kemudian Allah menentramkan kaideloken apa itu sewek-sewekan tentang tadi hutang piutang, lalu Allah menyampaikan itu lihat dulu. Barang dilihat di sana ada istana yang begitu megah, permata dindingnya dengan zamrud permata. Lalu bertanyalah salah seorangnya, ya Allah, nabi mana yang mendapatkan tempat di situ? Atau suhada mana yang bisa menempati tempat itu ya Allah? Kata Allah, iya, tempat yang bisa membayar untuk sana. Lah bayarnya dengan apa ya Allah? Dengan memaafkan saudaranya. Itu nanti pada saatnya mungkin bisa sampai ke arah sana. Tapi persoalannya adalah bahwa keharaman yang dimakan oleh ahli waris disebabkan karena keteledoran dan ketidakpahaman tentang masalah pembagian waris, itu menjadi persoalan yang amat sangat krusial dan penting sekali. Kemudian yang selanjutnya, penyimpangan yang selanjutnya adalah kerancuan tentang harta suami istri, gono gini. Di dalam fikih-fikih konvensional tidak ada waris konvensional, tidak ada gono gini, karena kondisi Arab dengan Indonesia itu amat sangat berbeda. Kalau di Arab sana perempuan itu memang dimuliakan, tidak bekerja sama sekali, hanya untuk menyenangkan suami. Anak suamilah yang bertanggung jawab untuk mendidik, untuk mengasuh, itu tanggung jawab suami. Maka supaya kalau di sana itu digaji pengasuh, kemudian sampai menyusukan anak, itu juga tanggung jawab suami. Maka di sana sudah menjadi kebiasaan ketika ibu yang baru melahirkan kemudian anaknya disusukan kepada orang lain. Itu kebiasaan di sana seperti itu. Maka istri-istri di sana ketika sudah nikah 4-3 tahun langsung berubah menjadi dunianya dunia XXL, menjadi mendadak. Makanya di sini berbeda. Di sini menjadi sirkah. Sirkah itu adalah kebersamaan di dalam mencari nafkah. Suami suami mencari nafkah di luar, istri juga bekerja di rumah. Apa dianggap bahwa istri yang di rumah ngurus anak, olah-olah, humbah-humbah itu tidak bekerja? Nah inilah kemudian muncul fikih Indonesia yang menyebutkan gono
Gini. Meskipun Gonogini ini belum disepakati apakah separuh-separuh atau segendong sepikulan, itu tidak disepakati. Nek segendong sepikulan itu pada konteks bakul warung itu banyak yang berperan istri. Nah, itu nek konteks nilai itu langsung lanang sepikul wedok segendong, itu kalah dia istri. Maka itu tidak dipatenkan lanang seberapa wedok seberapa, itu menjadi kebijakan internal, kebijakan kasuistis. Ini kerancuan Gonogini. Ada juga di masyarakat yang muncul lebih-lebih di publik figur itu ketika pernikahan baru 2-3 tahun itu muncul tuntutan Gonogini. Di artis-artis kan begitu. Nah, ini kerancuan. Lah Gonogini itu adalah harta yang didapat sesudah adanya pernikahan. Kalau sebelum pernikahan itu masih harta bendanya masing-masing. Harta waris yo milik masing-masing. Harta hadiah sekalipun itu hadiah untuk dirinya, itu masing-masing. Ya. Wis sebagai suami istri mendapatkan warisan dari orang tua, baik itu sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan. Kalau harta waris itu adalah milik masing-masing, tidak terkait dengan harta Gonogini. Ini kerancuan yang muncul di masyarakat. Kemudian yang parah lagi adalah menunda pembagian waris. Tidak sedikit keluarga yang ketika meninggal dunia orang tuanya, orang tua laki-laki, kemudian ditunda mesake wong ibu isi ono. Karena ibuke kuwi usianya panjang. Anaknya sudah ada yang meninggal dunia, bahkan cucunya sudah ada yang meninggal dunia, warisan belum dibagi. Yang parah lagi adalah ketika meninggal dunia pada usia muda, masih memiliki anak kecil, harta tidak diwaris, akhirnya menjadi nanti sang suami ataupun istri kok menikah lagi, itu menjadi campur aduk, harta itu menjadi tidak jelas. Nah, maka seyogianya warisan itu dibagi segera sesudah meninggal dunianya pewaris. Munculnya Brontoyudo, keluarga antar keluarga, saudara dengan saudara ini berkelahi karena tadi terlalu lamanya pembagian waris. Insya Allah kalau waris itu dibagi sesudah bapak ibunya meninggal beberapa hari, itu suasana batin itu masih lekat kepada almarhum. Cuma orang Jawa itu bilang tanai urung garing kok wis podo bengkerengan bagi waris. Ini justru menghindari bengkerengan dengan pembagian waris sebelum lama. Kemudian bagi waris menurut adate Minang umpamane wong wedok diluwih akeh, sini wis bagi separunan saja. Nah,
Ini dibagi sama saja. Itu kalau waris tidak boleh. Kecuali yang mendapatkan banyak itu yang meminta. Mamanya laki-laki. Kalau laki-laki itu kan di dalam Al-Quran lidzakari mislu hadil unsayaid. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan, maka boleh dibagi sama, tapi itu atas permintaan pihak laki-laki. Kalau permintaannya perempuan kemudian laki-laki tidak ridho, itu haram. Permintaan laki-laki pun itu seyogyanya dibagi dulu. Kemudian kalau ini membagian seperti ini loh dapatnya segini. Nah, kono entuke loro iki sekian. Lah priye kira-kira bagi rata bae mek kebersamaane ben ono. Itu kudu dibagi dhisik. Kalau langsung itu seakan-akan meninggalkan pembagian yang diatur oleh Al-Quran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hibah, wasiat, campur waris. Contohnya, le kowe engko nek Pak gawe omah, kae lho, kono sing ngarep kono kae gawenen omah. Iki kuwi apa nempati tok, apa hibah, apa nggo waris, ini enggak jelas. Le kowe engko nek wis nikah, lah kowe tak wehi iki mbek kene. Lah engko nek aku mati, kowe manggono kene, sing barep engko kae lambe mbek kono, sing bontot nganggo omah sing gedhe iki. Ini banyak di masyarakat seperti itu. Ini artinya apa? Ini adalah Pak Kondo hibah ora diberikan, Pak Kondo wasiat kok karo ahli waris, padahal wasiat kanggo ahli waris ora entuk. Rancu antara hibah, wasiat dan waris. Oleh karenanya kita lihat perbedaan waris, hibah dan wasiat. Waktu akad dan penyerahan itu kalau waris akate kudu wis mati, penyerahannya juga wis mati. Tapi kalau hibah akad itu masih hidup, pemberiannya juga penyerahannya masih hidup. Beda kalau wasiat. Wasiat akadnya kui masih hidup tapi memberikannya sesudah meninggal dunia. Itu kalau wasiat. Kemudian penerima, kalau waris itu harus ahli waris, bukan yang lain. Kalau hibah itu siapa saja, boleh ahli waris, boleh non ahli waris, boleh yayasan, boleh umat, itu hibah. Kalau wasiat, penerimanya asal bukan ahli waris. Jadi nek ono wasiat iki nggo nek aku mati kene nggo kowe le, itu batal demi hukum karena tidak boleh untuk ahli waris. Lah nek wasiat kanggo ahli waris tapi ahli waris yang mengkone terhijab,
krono sebab ahli waris lain sehingga ahli waris yang satu itu tidak mendapat, itu boleh. Meskipun dia ahli waris, tapi pada saat bagi warisan tidak mendapatkan. Contoh, ada seorang yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, cukup kaya, anak laki-lakinya ada di luar kota, kemudian anak perempuannya bersama mengikuti suaminya masih dalam satu kota. Dia di rumah sendiri ditemani oleh saudara perempuannya. Saudara perempuan itu ahli waris tapi eksternal, ring ketiga. Kalau orang ini meninggal dunia, maka hartanya semuanya masuk ke anaknya, karena anaknya ada yang pihak laki-laki. Kalau laki-laki, anak itu yang laki-laki adalah asobah, perempuan mengikuti laki-laki menjadi asobah bersama-sama. Artinya semua warisan itu masuk ke anak laki-laki. Nah, saudara perempuan yang bersama-sama dengan dia itu nek diwaris model seperti itu tidak mendapatkan apa-apa. Maka disinilah atas prakarsa dari pewaris itu memberi wasiat, engko nek aku mati iki separuh sawah nggo gawe adikku. Itu boleh meskipun dia ahli waris, tapi pada saat pembagian tidak mewarisi. Paham ora ki kok menteleng totok kuwi katoke? Paham temenan, Bu? Ini penerima. Kemudian nilai harta, nek waris pembagiannya harus sesuai faraid. Faraid itu adalah ya faridoh itu, ketentuan-ketentuan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sedang hibah itu bebas. Nek wasiat maksimal 1/3. Lah terhadap pembagian nilai harta ini, ada seseorang yang meninggal hampir mati atau sakit yang parah meskipun masih hidup, tapi kemudian mau hibahkan. Kalau itu sedang sakit, itu masuk kategori wasiat. Jadi orang itu kemudian donge wis lara koki, terus iki harta saya semuanya untuk anak saya ini, tidak boleh. Meskipun dalam kategori mau tadi penyerahan waktu masih hidup, akadnya masih hidup, tapi kalau sakit itu dimasukkan dalam kategori wasiat. Ini terjadi pada Fathu Mekah, di mana Rasulullah SAW nilai sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Beliau hadir di situ, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, saya punya harta yang luar biasa di Khaybar. Semuanya akan saya berikan kepada Rasulullah untuk kepentingan sabilillah. Lah, terlalu banyak, harus disisakan untuk ahli warismu. Nah, separuh ya Rasulullah, separuh juga masih terlalu banyak. 1/3 ya Rasulullah, 1/3 sudah
banyak. Nah inilah sunnah ini, dialog antara Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi rujukan ketentuan bahwa wasiat itu maksimal 1/3. Maka kalau wasiat itu adalah jalan bagi mereka-mereka yang ingin mengamankan harta bendanya agar masih tetap menjadi miliknya sampai nanti berhadapan dengan Allah Ta'ala. Itu jalannya wasiat. Nek saiki umpamane wakaf isi eman-eman, wasiat. Engko nek aku mati ini untuk ini. Jadi penyerahannya nanti sesudah meninggal dunia. Kemudian hukum waris wajib. Kalau hibah sunnah, wasiat sunnah. Hibah itu meh podo karo hadiah. Kalau hadiah itu ada penghormatan dari seseorang kepada yang diberi. Apakah penghormatan itu karena kecondongan kae ring masjide kiyeng, diberi hadiah, atau kepada atasan, kepada prestasi yang berprestasi, itu namanya hadiah. Kalau hibah itu sama sekali tidak ada kecondongan, sing penting arep ngene tok tanpa ada pretensi. Kalau sedekah meskipun sama-sama pemberian ada dibarengi keinginan untuk mendapatkan ridho Allah. Kemudian pelaksanaannya semuanya adalah wajib. Nah, ini mengenai waris, hibah dan wasiat. Kemudian yang paling hebat lagi, Allah sudah menataake sedemikian rupa di dalam ayat-ayatnya, tapi yang baru beberapa bulan itu saya ngeh, karena memang ada kecenderungan untuk lebih mendalami. Yang pertama, pesan untuk kita semua sebagai hamba Allah, laki-laki maupun perempuan. Allah menyampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun. Bagi laki-laki itu ada bagian, mendapat bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kaum kerabat. Walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun, dan juga bagi wanita-wanita itu mendapat bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kaum kerabat. Mimma qalla minhu au kasura, baik peninggalan yang didapat itu sedikit atau banyak, nasibam mafruḍa, itu bagian sudah ditentukan oleh Allah. Artinya Allah memberi pesan bahwa waris yang ditentukan oleh Allah itu agar supaya diridhoi. Jangan sampai tidak ridho kepada ketentuan Allah. Orang yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah akan dicabut keberkahan dari kehidupannya. Nah, ini pesan ini buat kita semua. Yang kedua, pesan yang diperuntukkan kepada orang yang diminta untuk membagi warisan. Ini juga sering terlewatkan. Wa idza hadaral qismata, apabila pembagian waris dilakukan kok hadir
ulul kurba wal yatama wal masakin, kaum kerabat, yatim piatu, orang-orang miskin, farzukuhum minhu, maka berilah rizki dari harta peninggalan itu, wa qulu lahum qaulam ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka dengan pernyataan-pernyataan yang baik. Ini adalah supaya kebijakan orang yang diminta untuk membagi waris, karena kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan itu punya akses kedekatan kepada pewaris yang meninggal dunia. Contoh tadi, kalau yang saya contohkan tadi, adik perempuan yang bersama-sama ngancani nalika sakit, kok pewaris ora sempat wasiat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kalau itu menggunakan cara ilmu waris hakiki. Maka untuk supaya mendapatkan bagian adalah menggunakan hak yang diberikan oleh Allah kepada orang yang diminta untuk bagi warisan. Maka sebaiknya sing bagi warisan itu orang yang punya kebijakan tinggi dan juga orang yang mengetahui situasi dan kondisi keluarga. Sebagai satunya contoh, ada orang bagi warisan anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian ada anak perempuannya yang barep sudah meninggal dunia, punya anak-anak. Padahal sing barengi karo almarhum. Kalau dibagi waris, ini cucu perempuan itu tidak dapat. Karena dia bukan ahli waris. Cucu dari perempuan itu tidak dapat. Kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan, ini kalau anak semuanya sudah hilang itu masih dapat. Tapi kalau cucu dari anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Lah disinilah diberi peluang oleh ayat Al-Quran untuk memberikan, karena sebenarnya waris itu adalah akrob li akrob, memberikan bagian kepada yang paling dekat kepada pewaris orang yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ini pesan ini adalah untuk pewaris orang yang meninggal dunia. Karena seandainya kok orang itu mengetahui akan meninggal dunia, mesti akan sedekah kabeh. Mulane laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya panjenengan kerso berkenan untuk menunda kematian, kami pasti akan bersodakoh wa akum minas sholihin, aku pak dadi wong soleh. Lah maka kanggone orang yang akan meninggal dunia itu supaya ini wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, dan hendaklah takut orang-orang seandainya meninggalkan anak keturunannya dalam kondisi lemah, khafu alaihim, khawatir akan kesejahteraan mereka, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan pernyataan-pernyataan yang benar. Orang kemudian nek ana pak bagi warisan aku do ngatok,
maune ora tau dong lebat sithik. Sithik-sithik Kemudian yang keempat itu untuk semuanya, pesan untuk semuanya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya hanyalah ia memakan di dalam perut-perutnya adalah bara neraka, wasayaslauna sa'iro, dan akan dimasukkan ia di dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ayat yang ketujuh yang pertama itu untuk semua supaya ridho. Ayat yang kedua yang nomor ayat 8 An-Nisa itu diberikan untuk orang yang diminta membagi warisan. Kemudian ayat yang ketiga nomor 3 ayat ke-9 adalah untuk orang yang punya harta. Kemudian yang keempat ayat yang ke-10 adalah untuk semuanya memakan harta, khususnya yatim. Karena saya ceritakan tadi, pertama ada orang yang meninggal dunia anaknya masih kecil ya, umumnya kan begitu. Ketika harta benda masih dikuasai oleh salah satu pihak tapi tidak diwaris sekalian, itu biasanya langsung ikhtilat, campur dengan harta nanti, lebih-lebih ketika akan nikah lagi, sehingga hartanya anak yatim itu menjadi tidak jelas yang mana. Nah ini umum di dalam masyarakat seperti itu, karena tidak langsung dibagi sehingga bercampur. Makanya ketika kewarisan itu ya langsung harus dibagi. Nah, saya kira itu masih jani satu sesi rukun waris dan lain sebagainya dan ahli waris itu masih banyak. Ini sudah jam 7 lebih, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan monggo silakan. Ini